Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sedang kuliah subuh yang berbahagia, puji syukur serta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya pada subuh ini. Walaupun dalam kondisi hujan, kita masih bisa hadir. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Allah mudahkan rezekinya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita tidak lupa Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Kajian subuh kita pada hari ini kita akan mengulang kembali awal daripada surah Al-Baqarah. Dulu mungkin sudah pernah juga saya sampaikan, tapi kapan saya sudah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan. Allah tambah penyakit itu. Di menurut ahli tafsir, yang dinamakan marad itu adalah penyakit keraguan-raguan dalam beragama. Tiba turu tak ada dia, tiba turu ndak nyunyul boleh. Tuh penyakit itu, itulah penyakit orang munafik itu. Ya, keraguan-raguan di dalam agama, entah itu tidaknya, adalah. Maka kalau sudah kena kita penyakit seperti itu, fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit itu, tambah kafir, tambah jauh, ada yang kalau jadi. Ya, kalau diberi judul kajian kita subuh ini, penyakit hati. Penyakit hati atau penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, awak yang tentu. Coba. Tuh kolesterol, tuh hipertensi, itu ginjal, itu yang tahu adalah orang yang bersangkutan. Tapi kalau penyakit rohani, itu orang yang lebih tahu daripada dia. Nah, itu bedanya ya. Tentu juga boleh nyolong. Kemudian kalau penyakit jasmani, tidak akan membuat orang masuk neraka. Aduh, kalau penyakit jasmani masuk neraka, ada apa? Masuk neraka. Dulu kalau penyakit apa namanya itu hipertensi, ada orang yang membuat orang masuk neraka itu adalah penyakit rohani. Penyakit rohani itu ya, nama membawa masuk neraka itu. Apa saja penyakit? Menurut Imam Al-Ghazali ada 6 macam. Nah, 6 lagi. Cukup waktu itu sampai ke mana-mana. Yang pertama adalah riya atau pamer. Orang yang punya penyakit ini senang kalau dilihat orang. Kalau ada penolong gitu ya, kayak semani ibadah. Belipe-lipe, Allahu Akbar, belipe-lipe katanya. Sepertinya dia khusyuk betul. Jadi orang yang punya penyakit riya, di depan orang dia berpura-pura jadi orang ahli ibadah. Tetapi di belakang ketika sendirian ibadahnya enteng-enteng saja. Jadi penyakit riya, hati-hati.
Dan orang yang punya penyakit ria ini bersemangat beribadah kalau dipuji. Kalau dipuji semangat ibadah. Kalau disanggah sedikit cenderung masuk angin. Cenderung masuk angin. Itu penyakit ria atau ria annas. Ria pamer kepada orang lain. Yang kedua, penyakit hati itu adalah hasad, dengki dan iri hati. Nah, ini lagi dengan orang berlaku berdengki ya, tidak senang hati dah menengok orang berlaku berdengki. Jadi kalau bisa dok menjaga hati Allah, insya Allah terhindar dari penyakit jasmani itu. Orang mulai motor ini dah mau. Mama, orang mau manca ini gelesa. Piti mana orang pedel. Tidak kau jauh piti apa orang pedel. Gelesa sendiri dia. Itu orang yang punya penyakit hasad, dengki dan iri hati. Itulah yang selalu kita sampaikan dulu, bahwasanya ya kena penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tolong yakin itu. Yang ketiga namanya takabur atau sombong. Ini badi adik orang rompek. Nomor 3 nomor rompek badi adik. Takabur yang ketiga, ujub yang keempat. Kalau sombong ini arahnya kepada orang lain. Jadi kesombongannya itu ditengok orang lain. Tapi kalau ujub ke diri sendiri, kagumnya kepada diri sendiri. Iya tiada dan ketiganya, dah ada orang tak bisa membuat cenderung orang khusus orang. Nyati wajah, itu namanya ujub, memuji diri sendiri. Kalau tak ada dan namanya dia, ujub nawar. Jadi antara ujub dengan sombong adalah adik-adik, ujub ke diri kita sendiri saja. Kalau takabur atau sombong kepada orang lain. Jadi orang bisa sombong karena punya ilmu. Orang sombong karena ilmu itu Pak. Nak lihat waktu dia pendapat yang lah. Nama waktunya saja. Itu tidak boleh jadi soal hargai pendapat orang. Ya, kita hargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita merasa kita saja yang benar. Konon kaji dulu. Inna ompek tambah ompek jadi 8 dah. 5 tambah 3 8 juga. 6 tambah 2 8 juga. 7 tambah 1 8 juga. Artinya apa? Orang dalam mencari kebenaran beragama itu bermacam-macam. Jadi nomor 3 je nomor rompek adalah sombong. Ada orang sombong karena ilmu. Tak boleh. Ada orang sombong karena kekuasaan. Siapa contohnya? Fir'aun. Ana rabbakumul a'la. Saya yang lebih tinggi, saya yang lebih hebat. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Itu Fir'aun. Dikubur oleh Allah Ta'ala, dibenamkan di Laut Merah. Ada orang sombong karena punya kekayaan. Siapa dia? Qarun. Allah benamkan di dalam bumi. Fahasabna bil ardh. Kami benamkan Qarun itu ke dalam bumi sekalian dengan harta-hartanya. Kenapa?
dia sombong. Ada orang sombong karena bentuk, gagah, ganteng, ancam. Nggak lama orang ngancak ganteng dulu. Ketika muda ganteng dia, cuma letup nggak ada bayar. Alah, kone semula lah, kone penyakit malah segala macam, banyaklah masalah. Nggak ada kita itu yang abadi kesehatan kita ini. Maka jangan awak sombong di awak punya kegantengan atau kecantikan, karena itu semuanya akan sirna semuanya. Tengok ada awak contoh-contoh betapa gagahnya dia dulu. Kemana pergi kegantengannya itu? Habis ditelan usianya itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan berkurang nikmat kejadian. Jadi jangan sombong. Itu. Yang kelima, penyakit hati yang kelima, ghadab, marah. Beda antara marah dengan pemarah. Kalau marah punya kita Pak semuanya. Kalau kita tidak punya marah, kita tidak akan bisa melindungi diri keluarga kita. Bini yang lebih boleh laki itu celahnya merasonya, tidak bisa marah. Yang tidak boleh apa? Pemarah. Ketik kesalahannya, babak belur istrinya kena tampar, pemarah. Lambat masak nasi, periuk melayang di belakang rumah. Terlambat menghidangkan air, kaca pecah. Murah nanti mendadak, itu dulu bayar. Maka kita harus menahan diri. Ya. Nengok apa pengen anak-anak apa sebagai apa ya. Saya kadang-kadang tinggal kerja lokal. Nah ini udah tiba, jawab. Macam-macam kali. Maka dulu pernah saya ajarkan doanya dulu kan. Kalau nak wangi kan itu kadang lepas Pak Bu itu amin. Rabbil firli zanbi wa azhib ghaizal qalbi wa ajirni minasyaitan. Itu doa. Rabbil firli zanbi, ya Allah ampunilah dosa engkau. Wa azhib ghaizal qalbi, redam kemarahanku ini. Wa ajirni minasyaitan, jauhkan aku daripada pengaruh syaitan. Kau pernah dulu ngajar enggak? Jadi usahakanlah kalau rasul-rasul nak bagi wala telah memuncak kemarahan kita, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi wala berupa posisi. Kalau awak sedang duduk boleh tak? Kalau bagi sedang tak, boleh duduk. Boleh tidur. Bangi je lah, bololok. Aku betul tidur lolok ya. Tidur aja jangan lolok. Lolok kan? Terlelap. Bangi je lah, mandi. Bangi je lah, bodoh. Bangi je lah, bosolat. Bangi je lah. Berdoa kepada Allah tu kalau roh lau, roh tu bagaimana? Ada orang yang babak belur oleh karena kemarahan suaminya. Itu berbahaya. Ada orang yang seorang atasan marah-marah kepada bawahannya, meninju-ninju meja Pak. Tumbang tu itu. Tumbang. Ada tidak ke Pak? Kalau jemputuin mana? Marah boleh, pemarah yang bahaya. Tak sesuai lah. Piung kuaca cik, ompek jembongi je. Ompek yang lo, mau kau ni kan lo? Salah pula je ada kuaca apa je dah?
Terakhir, yang keenam, ghibah atau bergunjing. Nah, buat penyakit begini mencitong keburukan orang itu yang menjadi masalah ini lewo mencitong keburukan orang. Kalau bahasa agamanya ghibah ini adalah gosip, ya. Tak perlu awak membaca penyakit orang, penyakit awak banyak, ya. Maka di dalam surah Al-Hujurat itu Allah Ta'ala itu bagaimana sifat-sifat orang yang suka memiliki penyakit, suka membicarakan keburukan orang itu sangat berbahaya sekali. Ya, abiya malanawa, sehingga di hari akhirat nanti kita disebut oleh Rasulullah orang yang bangkrut. Tahukah kalian orang yang muflis, kata Rasulullah? Apa itu muflis? Tidak muflis, tidak muflis. Muflis itu orang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Kata Rasul, kata sahabat, orang yang tidak tahu titi dia Rasulullah. Oh enggak. Orang yang bangkrut itu adalah yang muflis itu apa? Dia salat, dia zakat, bahkan dia haji, dia rajin sedekah, habis amalnya oleh karena diberikan kepada orang lain yang dia selalu menggunjing kesalahan-kesalahan Allah. Nah, jauhilah, ya, karena itu adalah dosa, akan dapat menghabisi segala amal kita. Ini saja kuliah subuh kita pada subuh ini. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni, aghnina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami jemaah Masjid Nurul Islam Kampung Baru di hari hujan yang mustajab ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah, sehatkan jemaah kami ini semuanya ya Allah, sehatkan keluarganya ya Allah. Kalau ada persoalan-persoalan dalam jemaah kami ini, selesaikan ya Allah. Kalau ada masalah rumah tangga, selesaikan masalahnya ya Allah. Kabulkan segala hajatnya ya Allah, jauhkan mereka dari segala musibah yang bisa menimpa mereka ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.